Renungan Sineo Senin 29 Januari 2024, hari Minggu biasa keempat. Pembacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan itu, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, aku mohon, jangan siksa aku." Sebab sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Di lereng bukit itu, sekawanan besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasuki babi-babi itu." Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadi kerasukan legion itu, mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mulai mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memohon supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pulanglah ke rumahmu. Mungkin waktu itu aku juga kerasukan setan, sebab duniaku gelap, penuh dengan pesta pora setiap hari, dan aku tidak bisa melepaskan diri. Sampai saatnya aku melihat cahaya dalam kegelapan, dan cahaya itu menuntunku keluar dari ruang dosa itu. Setelah aku memutuskan untuk bertobat, kerinduanku berubah dari rindu pada kegelapan menjadi rindu
untuk mencari kebenaran firman-Nya. Hidupku telah diubahkan oleh Tuhan. Namun, aku disuruh pulang ke rumah, kemana aku diharapkan menjadi saksi atas kasih-Nya yang berkuasa dan hidup. Aku yang tadinya dibawa pengaruh si jahat, kemudian mampu menjadi orang benar, itulah yang diharapkan dari pertobatanku. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Sebuah lagu lawas yang menjadi semboyanku dan pengingatku selalu. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur karena pembebasan dari belenggu setan yang aku sendiri tidak dapat melepaskannya. Hanya kasih dan kuasa-Mu yang mampu menyelamatkanku. Sebagai bukti pertobatanku, bantulah aku untuk menjadi saksi kemuliaan-Mu dimanapun dan kapanpun kesempatannya. Semua karena kasih-Mu yang begitu besar kepadaku. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Et Maiorem Dei Gloria.